Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Bagaimana jadinya kalau Konoha itu mayoritas jadi agama Konghucu? Ini hanya negara Konoha ya, bukan Indonesia ya. Harus bisa bedakan ya. Bagaimana kalau Konoha itu mayoritas agama Konghucu? Apa itu agama Konghucu? Agama Konghucu itu berasal dari China. Jadi di China itu ada ajaran bernama ajaran Confucianism atau Confucius. Ajaran Confucius inilah yang dikatakan sebagai agama Konghucu di Konoha. Sebenarnya Confucius ini bukan agama ya, tapi ajaran atau filosofi. Beliau ini lebih layak disebut sebagai filsuf daripada seorang nabi. Jadi agama mayoritas Konghucu bukan mayoritas ya, tapi banyak dianut oleh seperti Jepang misalnya gitu, Vietnam, China. Jadi yang tiga ini paling banyak menganut agama Konghucu. Bukan mayoritas ya, tapi paling banyak. Jadi saya akan menjelaskan apa kelebihan kelemahan kalau Konoha itu mayoritas beragama Konghucu. Saya tetap kasih kelemahannya juga ya. Saya fair ya. Saya tidak berpihak ya. Dan ini bukan untuk mempromosikan agama Konghucu ya, bukan ya. Saya cuman berandai-andai gitu. Bagaimana kalau Konoha itu mayoritas beragama Konghucu gitu, apa yang terjadi gitu. Kelebihan kalau misalnya warga Konoha itu mayoritas beragama Konghucu adalah, maka Konoha berkiblat ke Cina, bukan ke Timur Tengah lagi. Jadi kita tuh kiblatnya itu ke Cina, bukan ke Timur Tengah. Kemungkinan besar kita setara atau di bawah Cina sedikit. Karena apa? Karena salah satu yang mempengaruhi China itu maju adalah ajaran Confucius. Jadi gini guys, sebenarnya semua negara maju itu dipengaruhi oleh ajaran-ajaran leluhurnya, termasuk China. China itu kan dipengaruhi oleh Confucianism atau Confucius. Eropa juga seperti itu. Berulang-ulang saya katakan di video ini, di video saya sebelumnya. Eropa itu maju karena ajaran daripada filsuf Yunani gitu. Jepang juga seperti itu. Ajaran dari leluhur mereka juga, Bushido. Jadi Nusantara juga seperti itu. Kalau mau maju ya, Konoha juga harus seperti itu. Kalau mau maju, harus menemukan filsuf. Siapa filsuf yang berasal dari Konoha? Karena gini, karena ajaran Confucius yang ada di China itu tidak bisa kita terapkan di Konoha. Karena apa? Karena ini beda karakter masyarakatnya gitu, beda wilayahnya. Jadi setiap negara itu beda-beda gitu. Harus menemukan filsuf di Nusantara. Ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ini akan mempengaruhi pola pikir kita. Jadi tidak ada satupun negara yang maju itu kalau dia menyembah leluhur atau nenek moyang bangsa lain. Nggak ada itu. Jadi kita maju itu justru kita harus mencari ajaran-ajaran daripada nenek moyang kita, seperti filosofi. Bukan berarti saya mengatakan bahwa yang nonton video ini semua ajaran nenek moyang kita itu harus di copy paste, bukan. Ada juga yang nggak bener gitu, misalnya menyembah berhala gitu. Iya, jangan menyembah berhala dong. Ajaran-ajaran yang benar maksudnya, seperti filosofi gitu, filsuf gitu. Contoh misalnya, saya ambil contoh ya. Kenapa rumah di Konoha itu rumah panggung gitu? Ini kan ada filosofinya ya. Apa filosofinya? Karena di Konoha itu rentan dengan gempa, banyak nyamuk. Jadi nyamuk itu kalau dia sudah 1 meter ya, 1 meter dari tanah itu, dia nyamuk itu semakin sedikit. Makanya kalau rumah lantai 2 itu kan, di lantai 2 itu nyamuk sedikit. Jadi inilah yang dipelajari oleh nenek moyang kita. Ini berasal dari mana? Berasal dari hasil kreasi nenek moyang kita. Kalau ini diterapkan di Timur Tengah misalnya, atau di Eropa, atau di Mesir misalnya, ini kan nggak berlaku ya kalau mereka bikin rumah panggung gitu. Nggak berlaku, karena tidak sesuai dengan kondisi lingkungan. Ini salah satu kecil ya. Masih banyak filosofi ajaran leluhur kita. Nanti saya akan share di video saya nanti ya, next video ya. Dikit-dikit dulu ya, kita mulai dikit ya. Jadi intinya, kalau kita mau maju itu, kita harus menemukan filsuf dari Nusantara. Kita harus menemukan filsuf dari negara kita. Kita tidak boleh mengambil filsuf dari luar gitu, atau menyembah leluhur orang luar, gak bisa. Bukan berarti saya menyuruh yang nonton video ini untuk menyembah leluhur kita ya, bukan ya. Tapi
kita harus menemukan filsuf di negara kita. Kita harus menemukan siapa filsuf dari Nusantara gitu. Kita tidak bisa mengimpor filsuf-filsuf dari luar, nggak bisa. Harus benar-benar dari Nusantara biar kita bisa menjadi negara maju. Seperti China gitu, dengan Confucianism-nya gitu. Seperti Eropa dengan filsuf-filsuf Yunani seperti Socrates, Plato dan sebagainya. Seperti Jepang misalnya, Jepang dengan semangat Bushido. Itu berasal dari mana? Dari dalam negeri mereka sendiri gitu. Kita juga harus menemukan, kita harus juga menjadi diri kita sendiri. Jadi kalau boleh jujur ya, sebenarnya China itu sudah pernah bekerja sama dengan Konoha zaman dulu, zamannya Majapahit. Makanya ada istilah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri bambu. Jadi, kenapa ungkapan ini muncul? Karena dulu, zaman Majapahit, pernah bekerja sama dengan China. Bahkan, istri-istri Raja Majapahit, di kerajaan Majapahit itu ada istrinya itu orang China. Jadi ini salah satu bukti bahwa China itu pernah bekerja sama dengan Nusantara di kerajaan Majapahit. Sehingga pemikir-pemikir dari China itu pernah bekerja sama atau pernah bertukar ilmu gitu dengan kerajaan Majapahit. Sehingga Majapahit, kalau menurut dugaan saya, bisa salah satu kerjaan terbesar di Nusantara itu karena dipengaruhi oleh pemikir-pemikir atau filsuf-filsuf dari China. Itu pemikiran saya. Jadi sudah terbukti kan bahwa filsuf-filsuf atau pemikir-pemikir dari China itu adalah orang-orang yang benar-benar gitu, benar-benar ya bisa merubah peradaban gitu. Sudah terkenal ya China itu, bukan berarti saya memuji-muji orang China ya. Ya peradaban China itu lebih, kalau boleh jujur ya, lebih bagus dari kita kok, lebih baik dari kita kok. Bukan berarti saya ini ya skeptis dengan peradaban kita. Tapi peradaban kita puncaknya itu di mana coba? Pada saat kerajaan Sriwijaya kok, pada saat kerajaan Majapahit. Ini yang kedua ini kan dipengaruhi apa? Dipengaruhi kerjasama dengan China sebenarnya. Kalau kita boleh jujur ya, ini dipengaruhi gitu, dipengaruhi oleh China. Sebenarnya orang-orang China kan banyak, zaman Majapahit kan banyak yang tinggal di Konoha. Makanya banyak orang-orang China di Surabaya sekarang ini. Mereka datang ke Nusantara berlayar gitu. Kita dulu pernah bekerja sama di bidang perdagangan gitu, zaman dulu, zaman Majapahit ya. Terus bidang kemaritiman gitu. Makanya sebenarnya masa lalu kita itu erat atau dekat dengan orang China sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Cindo, sebenarnya itu menurut saya itu tidak relevan ya. Karena zaman dulu sekalipun kita sudah bekerja sama gitu dengan orang China. Sama seperti orang Yaman misalnya. Jadi kita kan tidak boleh mengatakan bahwa Cindo, terus Yaman. Apa sebutan Yaman di Yanco gitu. Yanco. Yaman Indonesia gitu. Masa kayak gitu? Ya kan nggak mungkin kan, nggak ada kan sebutan seperti itu. Kenapa Yaman tidak ada sebutan Yaman Indonesia gitu, sementara Cina ada Cina Indonesia, ada Cindo gitu. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kita itu terlalu anti terhadap China menurut saya pribadi. Padahal zaman dulu kita bekerja sama dengan orang China kok. Pada saat kerjaan Majapahit kita lama bekerja sama dengan orang China, dan terbukti kerajaan kita saat itu bisa menguasai sampai ke Temasek, Filipina, Thailand. Dipengaruhi apa nih? Dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Kita zaman dulu itu bertukar. Kalau zaman sekarang itu mahasiswa gitu, pertukaran mahasiswa. Orang China dengan orang Indonesia itu bertukar mahasiswa, sehingga mahasiswa dari Indonesia itu pintar zaman dulu ya, zaman Hindu-Buddha ya. Jadi Buddha atau filsuf-filsuf dari China itu datang mengajar ke Nusantara, atau orang Nusantara belajar ke China. Jadi hasil kerjasama ini sehingga menjadikan Sriwijaya atau Majapahit itu gede di zamannya. Ini salah satu bukti ya. Ini sejarah. Kemungkinan yang kedua yang akan terjadi ya, kalau negara Konoha itu adalah mayoritas Konghucu ya. Rata-rata
mungkin pejabat kita itu adalah rata-rata orang China gitu. Kalau sekarang ini kan pejabat kita itu kan ada sih orang China, tapi kan tidak terlalu banyak, lebih banyak pengusahanya gitu, orang China. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, Singapura itu maju seperti sekarang ini karena orang China kok. Siapa yang bisa bantah kalau saya mengatakan seperti ini? Kenapa orang China ini bisa memajukan suatu bangsa? Bukan berarti saya mengatakan semua orang China itu bisa memajukan ya. Ada juga yang tidak terlalu pintar gitu. Kenapa? Karena mereka ini punya IQ yang tinggi. Kalau saya melihat ya, IQ-nya tinggi gitu. Terbukti kan China sekarang IQ rata-ratanya di atas Konoha kok. Bukan berarti saya merendahkan Konoha ya, bukan ya. Tapi ini berdasarkan data, fakta. Biar kita mengetahui realistis gitu. Apa sebenarnya yang kenyataan itu yang terjadi gitu. Emang Singapura itu bisa maju seperti sekarang kalau tidak ada Lee Kuan Yew? Enggak mungkin dong. Justru Mr. Lee ini yang bikin Singapura maju. Mr. Lee ini dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh ajaran Confucianism. Ini dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari leluhur mereka. Confucianism. Jadi orang China ini ya, kalau saya melihat ya, walaupun mereka di daerah lain gitu, jauh gitu, tapi mereka masih tetap punya budaya gitu. Budaya Confucianism gitu. Saya lihat masih punya budaya gitu. Mereka sering ngumpul gitu. Terus budaya mereka itu seperti itu. Ada budayanya gitu, budaya yang sangat kuat. Sama seperti di Konoha misalnya. Kita seperti punya budaya gitu. Misalnya budaya ya seperti budaya lebaran gitu. Terus budaya ya ada momen-momen budaya-budaya itu waktu kita berkumpul misalnya, terus budaya itu dimakdirkan kembali gitu. Ada semacam kebiasaan gitu maksudnya. Bukan hanya hari-hari besar ya, ada semacam kebiasaan. Jadi kebiasaan ini kan udah semacam budaya di satu keluarga gitu. Misalnya di suatu keluarga itu ada budaya harus jadi harus jadi pengusaha gitu. Ada kayak gitu. Seperti orang China. Orang China kan budayanya budaya berorientasi pada kemakmuran gitu. Makanya kalau orang China itu dapat ampau itu kan semua kemakmur gitu. Ini budaya ini mempengaruhi pola pikir seseorang dan ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Justru Singapura itu maju karena ada orang China di sana seperti Lee Kuan Yew. Coba kalau nggak ada seperti Lee Kuan Yew di sana orang-orang China, nggak mungkin maju dong. Jadi Konoha juga seperti itu. Kalau misalnya Konoha jadi maju itu, ya kalau bisa jangan mandang suku dong. Kalau mau jadi orang China jadi kepala negara boleh, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting jujur gitu. Yang penting berintegritas gitu. Itu poinnya. Kelebihan yang ketiga misalnya, jika Konoha mayoritas beragama Konghucu, tidak akan ada yang namanya cucu-cucu nabi gitu, yang ngaku-ngaku gitu. Terus ada kuburan palsu gitu. Tidak ada teroris gitu, tidak ada orang yang mabuk agama gitu, tidak ada kandrun gitu. Ada pun kandrun tapi sedikit gitu. Karena di China kan kandrun kan nggak boleh ya, diberantas ya, nggak boleh. Pemuka agama di sana juga nggak boleh asal sembarangan khotbah gitu, nggak boleh. Nggak boleh khotbahnya itu mengajarkan kebencian gitu, nggak boleh. Kalau ada agama di sana atau pemuka agama mengajarkan kebencian, maka itu diberantas oleh Xi Jinping, Bapak Xi Jinping. Dan dia juga berpikir bahwa ini akan mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Kalau ini dibiarkan maka negara akan hancur cuy. Benar nggak cok? Kalau ormas menguasai suatu negara maka negara akan hancur cuy. Nggak percaya? Coba lihat yang viral sekarang yang di Timur Tengah. Itu kan karena ormas menguasai negara kan. Jadi kita juga anak-anak muda harus berkesadaran gitu, harus menyadari hal ini. Bukan ini ya sibuk menghujat saya gitu, menghujat secara pribadi gitu. Bisanya cuma nyinyir gitu, menghujat gitu. Saya mengkritik agama itu bukan saya benci dengan agama ya, tapi saya sayang dengan agamanya. Sama seperti anak kita. Kita mengkritik anak kita bukan karena kita benci sama anak kita kan, tapi karena kita sayang dengan anak kita. Sekarang kelemahannya ya, saya fair juga ya. Bukan hanya kelebihannya juga. Saya
kritisi juga gitu, ada kelemahannya juga. Apa kelemahannya jika Konoha itu mayoritas beragama Konghucu? Kelemahannya adalah bisa aja kita berkiblat ke Cina tapi tidak bisa maju seperti China. Karena apa? Karena kita tetap punya IQ rata-rata 78. Sehingga kita lebih suka dengerin dongeng-dongeng gitu. Jadi warga Konoha itu kan IQ-nya 78 ya. Jadi orang-orang yang ber-IQ 78 ini, kalau saya mengkritik agama, dikirain saya itu membenci agama. Jadi warga Konoha yang IQ 78 ini tidak bisa berkembang, tidak bisa maju. Karena apa? Karena kalau kita mengkritisi agama itu, mereka berpikir bahwa kita membenci agama, padahal enggak. Mereka tidak bisa membedakan ini. Sehingga kalau misalnya nih, kita mengkritik agama biar ada perubahan gitu, tradisi beragama berubah. Kan di China juga seperti itu kan. Dulu kan banyak yang mengkritik agama Buddha di China. Bahkan agama Buddha di sana, mohon maaf ya, dikritisi gitu. Dikatakan kalian ini pemikirannya tidak masuk akal gitu. Bahkan diusir gitu. Pemuka-pemuka agama Buddha di sana. Tapi warganya itu tidak berpikir bahwa yang mengatakan seperti ini orang yang membenci Buddha gitu. Ngerti nggak? Dapat nggak maksudnya? Nangkep nggak? Jadi negara itu maju kalau rata-rata IQ-nya itu di atas 78, seperti 90 ke atas lah gitu. Jadi orang yang IQ-nya rata-rata 90 ke atas itu masyarakatnya. Kalau dia mengkritik pemuka agama itu bukan karena dia benci sama orangnya, tapi karena mengkritisi kelakuannya gitu. Nangkep nggak bedanya? Jadi kalau di negara maju dan kita mengkritisi agama itu bukan karena kita benci dengan agama. Mereka tahu itu. Karena akhirnya sampai ke situ. Tapi kan di Konoha kan nggak sampai ke situ. Jadi bisa aja kita berkiblat ke Cina, mayoritas agama Konghucu, tapi kita tetap tidak bisa maju karena IQ rata-rata kita 78. Kenapa saya mengatakan bahwa negara yang IQ-nya 78 itu rata-rata 78 itu tidak bisa maju? Coba kasih data. Negara mana yang bisa maju dengan IQ 78? Gak ada. Gak ada negara maju di dunia ini yang rata-rata IQ-nya 78. Gak ada. Gak ada guys. Jadi yang perlu dirubah pertama itu adalah SDM kita. SDM kita jangan rendah dong. Jangan IQ 78. Harus tinggi dong gitu. Biar kita bisa menjadi negara maju. Itu poinnya. Itu dasarnya. Walaupun saya mengatakan bahwa kita berpeluang menjadi negara maju kalau kita mayoritas Konghucu, tapi kalau IQ kita tetap 78, rata-ratanya kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Oke? Saya Ray Konoha, salam rasional.